Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali lagi untuk beribadah tengah minggu. Kita mau serahkan ibadah kita, kiranya Roh Kudus juga bekerja atas kita semua. Kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih di malam hari ini kami akan memulai ibadah ini, kami menyerahkan segala sesuatu. Kiranya kuasa-Mu, Roh Kudus juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian Roh Kudus yang manis sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah memuji Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang kami puja, kami sembah, yang selalu menyertai memberkati kami dari waktu ke waktu. Dan saat ini kami beribadah untuk menikmati berkat Tuhan. Kiranya urapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua jemaat-Mu yang sekalipun ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca dulu firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, berbahagia orang yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang jumlahnya 12 orang, hilang satu menjadi 11. Oleh karena Yudas memang adalah orang yang tidak setia. Yudas Iskariot. Tetapi sekalipun berkurang jumlah mereka, namun mereka selalu berusaha untuk setia. Memang untuk setia itu bukan perkara yang mudah. Sudah berusaha untuk setia saja, ternyata ketika Tuhan Yesus Kristus mengalami kematian, bahkan sampai mati di kayu salib, maka murid-murid itu mudah beralih, bahkan bimbang. Namun bersyukur kalau mereka bisa kembali kepada yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan tentunya bagian dari tubuh Kristus yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk setia kepada Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, setia menanti Roh Kudus, kalau benar-benar setia, mereka yang taat akan diberkati Roh Kudus. Apa yang akan dilakukan kepada orang yang taat kepada Roh Kudus? Kita tidak perlu jauh-jauh melihat contoh seperti yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena mereka setia, sekalipun diawali dengan kekurang setiaan, tetapi dengan kembalinya mereka setia, maka mereka diberkati. Apa sih yang menjadi bukti kalau mereka setia? Bukti ini adalah mereka kembali melayani. Mereka kembali melakukan apa yang sudah Tuhan amanatkan kepada mereka. Dengan demikian, tidak cuma-cuma kematian Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus juga yang menyuruh mereka untuk menantikan. Setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, maka mereka disuruh untuk menantikan di Yerusalem. Nah, pada malam hari ini, adakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia? Saya yakin Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang diberkati Tuhan. Namun harus kita sadari memang untuk taat itu bukan perkara yang mudah. Sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri, atau yang istilah lain menyebutkan introspeksi diri. Ketaatan itu dibuktikan dalam perkataan, dibuktikan dalam perbuatan, bahkan di dalam kita mengikut Tuhan, kita buktikan ketaatan itu.
Orang yang taat berarti tidak menyimpang, ya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, atau istilah Alkitab tidak mengikuti keinginan-keinginan daging. Tetapi kita diinginkan oleh Tuhan supaya mengingini atau melakukan yang namanya keinginan roh. Itu baru disebutkan taat. Buah roh itu hanya ada 9. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22-23. Kalau itu kita lakukan semua, seperti pujian yang telah tadi kita dengarkan, Roh Kudus yang manis akan datang ke atas kita, akan mengurapi kita, dan akan memberkati kita. Yang dituntut dari kita adalah taatlah, sekalipun di tengah-tengah dunia yang begitu memberontak kepada Tuhan, tapi kita harus tetap taat pada Tuhan. Dan yang kedua, orang yang setia menanti Roh Kudus adalah mereka diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan dalam hal apa, Bapak Saudara? Diubahkan dalam hidup yang kita sebutkan hidup baru. Kalau hidup baru berarti kalau Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan semua apa yang di belakangku dan mengarahkan semua pandanganku ke depan. Dan semua yang dulu kuanggap menjadi suatu keuntungan, sekarang kuanggap itu menjadi suatu kerugian. Mantap betul Rasul Paulus. Karena apa? Karena hidupnya sudah diubahkan. Namanya saja yang dulu disebutkan Saulus menjadi Paulus. Artinya diubahkan menjadi menuruti Roh Kudus, menuruti Tuhan Yesus, menuruti kehendak Tuhan. Pada malam hari ini, mungkinkah orang yang sejahat apapun itu bisa diubahkan? Bisa. Hanya orang itu mau apa enggak. Karena banyak orang yang ingin hidup dengan kemauannya sendiri. Kalau hanya orang yang menyuruh, mesti dia balik marah, tersinggung. Nah, kalau seperti itu kan tidak mungkin bisa diubahkan. Contohnya, orang kalau disuruh untuk berhenti merokok, contoh ini ya. Orang yang sudah kecanduan rokok itu nggak mudah loh melepaskan rokok itu. Itu salah satu contoh keinginan daging itu sebenarnya. Jadi tidak mudah untuk dirubah atau mengubah dari pola keinginan daging sendiri lalu menuruti keinginan roh. Tidak mudah itu. Keinginan-keinginan daging yang selalu ingin menjajah kita. Kalau dalam dunia sekarang ini ada banyak yang terpesona oleh daya tarik dunia ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka diubahkan, mereka melakukan KKR, sekali khotbah ada yang bertobat 3.000 jiwa. Ini karena apa? Awalnya mereka mau diubahkan. Oleh karena itu pada malam hari ini mari kita bersama-sama katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Ini baru namanya diubahkan. Pentakosta ketika mereka menanti-nanti
pas di hari Pentakosta itu di Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka mau menuruti firman Tuhan. Karena orang bisa berubah atau diubahkan hanya melalui firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak kita taati, tidak mungkin orang bisa berubah. Oleh karena itu, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, kita yang tahu persis, bahkan apa yang ada di dalam hati yang terselubung, sangat terselubung sekali. Tuhan tahu. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya mau diubahkan, karena orang yang menanti Roh Kudus itu harus benar-benar mau diubahkan. Bukan hanya di hari Pentakosta itu saja, tapi dalam hidup sehari-hari. Berbahagialah orang yang mau diubahkan, karena dia pasti menikmati janji-janji Tuhan yang dahsyat itu. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang yang setia menanti Roh Kudus itu akan mengalami kuasa dan karunia Roh Kudus. Mengalami kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 disebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kata menerima kuasa itu, Bapak Ibu Saudara, itu hal yang tidak mudah. Kalau seseorang memberi kepada kita, dan yang diberikan itu menyenangkan hati, ya pasti kita dengan sukacita. Tetapi ketika orang tidak senang dengan pemberian itu, ya pasti tidak mau. Nah, pada malam hari ini, Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Tadi di dalam firman Tuhan saya katakan tadi, kita akan menerima kuasa, bahkan karunia roh juga akan kita dapatkan. Sudah menerima kuasa, kuasa untuk apa? Kuasa mengalahkan sakit penyakit, kuasa untuk mengalahkan yang namanya iblis, kuasa untuk mengalahkan keinginan daging, kuasa untuk mengalahkan itu yang kita sebutkan keinginan-keinginan dunia. Dan iblis, ya, iblis yang begitu hebat, itu bisa kita kalahkan asal kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus juga, dia akan memperlengkapi kita dengan karunia. Bapak Ibu Saudara, semua kita bisa dipakai oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tidak bisa dipakai oleh Roh Kudus. Yang penting kita mau. Oleh karena itu pada malam hari ini, Roh Kudus yang kita nantikan itu, setiap waktu kita harus bersama-sama dengan Dia. Dan bukan lagi kita menanti-nanti, tapi kita sekarang ini didiami oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Berarti kita sudah menerima. Jangan sia-siakan pemberian yang diberi oleh Tuhan itu. Nikmati bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan siapapun Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah ada dalam Roh Kudus,
Orang Jawa mengatakan demit orang dulit, setan orang doyan. Siapakah lawan kita? Karena Allah ada di pihak kita, maka kita tampil menjadi pemenang. Haleluya! Kiranya kita benar-benar menikmati apa yang dijanjikan Roh Kudus itu, dan kita benar-benar menikmati semua janji-janjinya itu. Haleluya! Mari kita renungkan firman Tuhan ini, selidiki hati. Apabila Bapak Ibu Saudara ada pergumulan, persoalan, mari kita yakini kita bisa mengalahkan itu semua dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kalau pada malam hari ini kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, kami sungguh percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang sudah Engkau penuhi dengan Roh-Mu. Engkau sudah berjanji akan menerima setiap orang yang benar-benar bertobat, bahkan memperlengkapi dengan kuasa, mengalahkan segala keinginan-keinginan dunia, mengalahkan segala sakit penyakit, mengalahkan segala keinginan-keinginan iblis. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Jamah Tuhan setiap pribadi dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, dan kuatkan yang lemah. Berkati yang kekurangan, kami sungguh percaya Tuhan kami mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam kondisi corona yang masih melanda, termasuk kota Malang, bahkan Indonesia, bahkan dunia. Kami mengalahkannya semua dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Karena Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami hebat, dan kami sungguh percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, bahkan diam di dalam hidup kami masing-masing. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan lawat dengan kuasa, keajaiban, mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu ini. Kiranya sukacita, damai, sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang terus memimpin, menyertai, memberkati kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.